Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi perubahan perilaku. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Maharani Widianingsih, Alia Hafiza Mahendra, dan Okviana Indah Nuriski. Perlu disadari bahwa timbulnya perilaku seseorang tidak mudah diuraikan karena banyak faktor yang berpengaruh. Ada suatu pendapat bahwa sebenarnya setiap perilaku yang diperlihatkan seseorang ada arti atau maknanya. Hal tersebut berlaku bagi orang yang sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua makna yang terkandung dalam perilaku tersebut dapat dimengerti oleh semua pihak. Sebenarnya, orang berperilaku dengan didorong oleh adanya motif orang tersebut. Yang dimaksud dengan motif di sini adalah rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga bagi terjadi suatu perilaku. Seseorang akan terdorong atau terangsang untuk melakukan perilaku tertentu didasari oleh adanya kebutuhan yang ada dari seseorang. Kebutuhan seseorang banyak jenisnya seperti yang diuraikan oleh Maslow. Mengubah perilaku seseorang bukan pekerjaan yang mudah. Perubahan memang dapat terjadi secara alami yang disebabkan oleh pengaruh sekitarnya, tetapi perubahan juga dapat diperbuat dengan sengaja dan sistematis. Proses perubahan perilaku adalah adanya suatu ide atau gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu dan yang diharapkan untuk diterima oleh individu tersebut. Ahli ilmu sosial Rogers mengatakan bahwa proses adopsi itu ada 5 tahap, yaitu yang pertama, awareness. Awareness adalah seseorang yang sadar akan adanya suatu tingkah laku yang baru. Misalnya, pentingnya imunisasi hepatitis B untuk mencegah terjadinya hepatitis. Dalam tahap awareness ini bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Media yang dapat digunakan dalam tahap awareness misalnya pamflet, poster, spanduk, radio, TV, dan lain-lain. Yang kedua, interest. Interest adalah seseorang yang mulai tertarik akan adanya pengetahuan atau tingkah laku yang baru. Contohnya, ketika seseorang melihat pamflet, spanduk kesehatan, poster, atau mendengarkan radio, maka orang tersebut akan lebih tertarik lagi dan mencari tahu dengan mendengarkan ceramah-ceramah atau diskusi seputar kesehatan, pencegahan penyakit, dan lain-lain, agar masyarakat dapat bertanya langsung seputar kesehatan lainnya untuk dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap interest ini, perlu adanya dukungan langsung dari tokoh masyarakat atau petugas puskesmas untuk menyediakan ceramah-ceramah, diskusi, kunjungan ke rumah-rumah masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluation. Evaluation adalah seseorang yang akan menilai pengetahuan atau tingkah laku baru tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Pada tahap ini, ketika masyarakat sudah mulai tertarik, maka perlu dukungan secara mental dan sosial. Dukungan tersebut dapat berupa petugas puskesmas atau tokoh masyarakat kesehatan yang terjun langsung mencontohkan strategi perilaku yang baik dalam masalah sehari-hari di masyarakat. Contohnya, pentingnya mengikuti program keluarga berencana, pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah, dan lain-lain. Yang keempat, trial. Trial adalah seseorang yang sudah sadar dan mengetahui manfaat yang cukup besar. Seseorang akan mencoba tingkah laku yang baru tersebut. Contohnya, ketika petugas puskesmas mencontohkan cara mencegah penyakit demam berdarah, yaitu dengan menguras sumur atau bak mandi, menutup bak air atau sumur yang terbuka, dan menimbun sampah agar nyamuk tidak dapat berkembang biak serta menyebarkan virus demam berdarah, sehingga penyebaran penyakit demam berdarah dapat diatasi. Karena dinilai menguntungkan dan bermanfaat, maka masyarakat akan mencontoh perilaku tersebut. Yang kelima, adoption. Adoption adalah seseorang yang sudah mencoba tingkah laku tersebut dan kalau menyukainya, maka orang tersebut akan menerapkan atau mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pencegahan penyebaran penyakit DBD yang sudah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya adalah
Model kepercayaan dalam kesehatan. Model kepercayaan dalam kesehatan adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam memunculkan perilaku di bidang kesehatan. Yaitu yang pertama ada pendidikan, penghasilan, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, keadaan sosial budaya. Merujuk pada individu. Lalu yang pertama ada manfaat tingkah laku yang dirasakan dari segi emosi atau kejiwaan, sosial ekonomi. Yang kedua, sarana, kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena penyakit. Yang ketiga, kerugian dan akibat yang dirasakan akan timbul apabila terkena penyakit. Yang keempat, hambatan-hambatan yang dirasakan dari segi emosi, sosial, ekonomi, jarak. Yang kelima, kesediaan mental. Faktor yang mempengaruhi perilaku di bidang kesehatan. Yang pertama, faktor manfaat dan kerugian. Seseorang akan menganut perilaku baru apabila orang tersebut merasa bahwa perilaku tersebut bermanfaat baginya. Misalnya, perilaku baru yang dianut adalah memeriksakan diri ke klinik untuk diperiksakan terhadap adanya penyakit paru-paru. Sebelum orang tersebut pergi ke klinik untuk memeriksa paru-parunya, terlebih dahulu dia akan menimbang manfaat dan kerugian dari perilaku yang baru, baik dari segi emosi, sosial, dan ekonomi. Yang kedua yaitu kepercayaan dan kesiapan mental. Berperilaku atau tidaknya seseorang dalam bidang kesehatan ternyata dipengaruhi pula oleh kepercayaan orang tersebut terhadap kesehatan serta kesediaan mentalnya. Misalnya, kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena penyakit seperti TBC. Setelah orang tersebut merasa dapat terkena penyakit TBC dan manfaat pergi ke klinik sudah diyakini, muncul kecenderungan orang tersebut untuk berperilaku pergi ke klinik. Yang ketiga yaitu hambatan. Setelah seseorang mengetahui manfaat pergi ke klinik dan dia percaya serta siap mental, hal lain yang perlu mendapat pertimbangan adalah kemungkinan adanya hambatan-hambatan untuk pergi ke klinik. Hambatan-hambatan yang dirasakan dapat berasal dari emosi atau kejiwaan, sosial, ekonomi, dan jarak tempat tinggal ke puskesmas atau klinik kesehatan. Yang keempat yaitu latar belakang. Latar belakang di sini termasuk latar belakang kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang pernah didapat. Perbedaan latar belakang ini misalnya pendidikan, penghasilan, norma-norma yang dimiliki, nilai-nilai yang ada pada dirinya, kebiasaan, serta keadaan sosial budaya yang berlaku. Kalau latar belakang ini menguntungkan terhadap kesehatan, niscaya kemunculan perilaku kesehatan yang baik akan dapat diharapkan. Yang kelima yaitu sarana. Tersedianya sarana kesehatan akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang di bidang kesehatan. Sarana ini antara lain adanya puskesmas, tenaga kesehatan, dan peralatan medis lainnya. Yang keenam yaitu cetusan. Faktor cetusan memegang peran penting dalam memunculkan perilaku kesehatan, khususnya dalam pemanfaatan sarana kesehatan. Misalnya, seseorang yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki sarana kesehatan lengkap, tetapi orang tersebut belum pernah memanfaatkan sarana kesehatan tersebut. Pada suatu saat, orang tersebut pergi ke dokter atau puskesmas, minta tolong karena anaknya sakit. Dalam hal ini, anak yang menderita sakit merupakan faktor pencetus seseorang mau memanfaatkan sarana kesehatan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.